setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Para sahabat Monsenyur Gabriel Manek yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki minggu pertama masa Prapaskah tanggal 22 Februari 2026. Kita akan mengikuti renungan yang akan dibawakan oleh Suster Misela PRR dengan tema "Tidak semua yang berkilau adalah emas". Selamat mengikuti. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah Aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema permenungan kita pada hari ini yakni tidak semua yang berkilau adalah berkat. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Prapaskah selalu membawa kita ke satu tempat yang sunyi, yakni padang gurun. Dalam Injil Matius hari ini, Yesus tidak memulai karyanya dengan mujizat yang besar atau kemegahan, melainkan dengan kesunyian dan pencobaan yang dialaminya. Di sanalah 3 tawaran berkilau datang menghampirinya. Yang pertama yakni godaan roti. Ketika Yesus merasa lapar, 40 hari berpuasa bukan hal yang ringan. Tawaran yang datang untuk Yesus itu tampak sederhana, bahkan masuk akal. Mengubah batu menjadi roti bukanlah dosa. Tetapi Yesus melihat lebih dalam. Ia tahu bahwa hidup tidak boleh hanya berpusat pada kenyamanan. Betapa sering kita pun tergoda menjadikan materi sebagai ukuran berkat. Ketika gaji naik, usaha lancar, tabungan aman, kita sukses dalam segala hal, kita merasa bahwa Tuhan pasti berkenan. Namun jika semua itu membuat kita lupa berdoa, enggan berbagi, dan jauh dari gereja, apakah itu sungguh berkat? Godaan yang kedua yakni godaan popularitas. Iblis mengajak Yesus menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Bayangkan betapa dramatisnya jika malaikat datang menantang Yesus. Dunia akan terpukau. Tetapi Yesus menolak. Ia tidak perlu membuktikan diri dengan cara yang spektakuler. Di zaman yang haus akan pengakuan, kita pun seringkali mudah tergoda untuk tampil, merasa dipuji, dan divalidasi. Bahkan dalam kehidupan rohani, kita bisa mencari perhatian. Namun Prapaskah justru mengajarkan kesederhanaan, mengajak kita untuk berdoa tanpa pamer, berpuasa tanpa keluhan, dan bersedekah tanpa sorotan. Pada godaan atau tawaran yang ketiga, yakni godaan kekuasaan. Semua kerajaan dunia dengan kemegahannya ditawarkan kepada Yesus. Kilau yang luar biasa. Hanya ada satu syarat, yakni sujud menyembah selain Allah. Disinilah godaan paling halus. Godaan kekuasaan, jabatan, keberhasilan, semuanya tampak seperti berkat. Namun jika harus dibayar dengan kompromi iman dan hati nurani, itu bukan berkat, melainkan jerat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dunia saat ini penuh dengan kilau, karir yang menjanjikan, popularitas instan, kenikmatan tanpa batas. Semuanya tampak baik dan luar biasa. Namun di masa Prapaskah ini, kita diajak untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini sungguh dari Tuhan? Ataukah hanya kilau yang menyilaukan mata rohani kita? Yesus menang bukan dengan kekuatan spektakuler, tetapi dengan kesetiaan pada firman atau sabda Allah. Ia memilih taat dan setia daripada kenyamanan sesaat dan popularitas. Ia memilih menyembah Allah daripada mengejar kekuasaan. Mungkin berkat sejati dalam hidup kita bukanlah hal yang gemerlap. Mungkin ia hadir dalam kesabaran menghadapi keluarga, dalam kejujuran di tempat kerja, dalam doa yang setia meski kadang terasa kering.
Berkat sejati seringkali sederhana, tetapi membawa damai yang mendalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, di masa Prapaskah ini, mari kita belajar melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata. Mengisi hati kita dengan sabda Allah, agar ketika godaan datang, entah berupa kenyamanan, popularitas, atau kuasa, kita mampu membedakan mana kilau semu dan mana berkat sejati, dan hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Para sahabat Monsenyur Gabriel Manek, dimanapun berada, hamba Allah Gabriel Yohanes Wilhelmus Manek mendoakan kita. Bunda Maria, Ratu Rosari, melindungi kita selama masa puasa ini. Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, menuntun kita di jalan salib menuju kebangkitan Paskah. Mari kita tekun berdoa untuk proses beatifikasi hamba Allah Gabriel Yohanes Wilhelmus Manek. Salve. Semangat melayani